Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimianti dengan NIM 102222056 dari kelas B Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Gusdur Pekalongan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hukum pidana, yaitu dengan bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana materil. Langsung saja untuk pembahasannya. Hukum pidana materil itu sendiri merupakan hukum pidana yang berfokus pada bagian atau substansi pelanggaran pidana. Hukum pidana materil juga menjadi cabang hukum yang meregulasi tindakan pelanggaran hukum pidana dan dapat meregulasi sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Kemudian hukum pidana materil pada umumnya meregulasi dan memberikan penghakiman kepada mereka yang memiliki tindakan yang dianggap merugikan masyarakat. Contohnya seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan yang diatur dalam hukum pidana materil. Kemudian dalam hukum pidana materil terdapat unsur dan prinsip yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur tindakan atau actus reus yang mencakup perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum, dan kemudian ada unsur kesalahan atau mens rea yang mencakup niat jahat, kesengajaan, kelalaian, atau ketidaktahuan yang patut. Kemudian ada sifat objektif dan subjektif. Hukum pidana materil mempertimbangkan baik sifat subjektif maupun objektifnya. Sifat objektif berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, misalnya tindakan fisik yang melawan hukum. Kemudian sifat subjektifnya berkaitan dengan kondisi mental atau keadaan batin pelaku. Misalnya ada niat jahat atau kesengajaan dalam melakukan perbuatannya. Kemudian sanksi pidana. Hukum pidana materil menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, kemudian hukuman mati, pidana mati. Ini dilakukan di negara-negara tertentu. Kemudian ada sanksi tambahan lainnya seperti pencabutan hak-hak tertentu. Adanya sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat umum. Kemudian ada kejahatan dan tanggung jawab. Kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana dan merugikan kepentingan masyarakat. Pelaku kejahatan dianggap bertanggung jawab ketika dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada prinsip-prinsip pidana. Hukum pidana materil mencakup prinsip-prinsip yang menjadi dasar hukum pidana. Prinsip-prinsip tersebut meliputi asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa dasar hukum yang jelas. Kemudian ada asas kesalahan, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika bersalah secara hukum. Kemudian yang ketiga ada asas proporsionalitas, yaitu bahwa hukuman harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada asas pemidanaan. Penyidik dan penuntutan. Hukum pidana materil mencakup proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Penyidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku. Setelah itu, jaksa penuntut umum memutuskan apakah akan melanjutkan proses penuntutan terhadap pelaku. Proses ini melibatkan pemanggilan saksi,
terus pemeriksaan bukti-bukti, dan mempersiapkan untuk persidangan. Dan selanjutnya ada persidangan dan putusan. Hukum pidana material mencakup persidangan di pengadilan untuk memutuskan apakah pelaku tindak pidana bersalah atau tidak bersalah. Persidangan melibatkan pembelaan dari terdakwa dan pembuktian oleh jaksa penuntut umum. Hakim bertugas untuk memeriksa bukti-bukti dan argumen yang disajikan serta memberikan putusan akhir berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada eksekusi hukuman. Setelah putusan pengadilan diberikan, hukum pidana material mencakup pelaksanaan hukuman yang ditetapkan. Ini bisa berupa pemulihan barang curian atau kemudian pembebasan bersyarat, terus pelaksanaan hukuman penjara atau sanksi tambahan lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan. Kemudian sistem pemasyarakatan bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman dan membantu dalam rehabilitasi atau reintegrasi pelaku dalam masyarakat. Berikut cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan hukum pidana material. Kemudian harapan saya untuk hukum pidana material di masa yang akan datang itu bahwa dalam hukum pidana material di Indonesia di masa yang akan datang harus tetap mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Selain itu, saya berharap adanya peningkatan dalam efisiensi sistem peradilan pidana untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.